Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Neta Febrianti, NIM 2019-35014, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Di sini kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Ada yang sudah tahu apa itu tabel distribusi frekuensi? Sebelum kita mempelajari tentang apa itu tabel distribusi frekuensi, saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dari statistika dalam mempelajari tabel distribusi frekuensi. Kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kajian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya adalah pada 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan untuk tujuan dalam pembelajaran ini adalah mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sebelum kita mempelajari tentang materi tabel distribusi lebih lanjut, saya ingin kalian lihat tabel di samping. Kalian pasti sudah tahu kan apa tabel ini? Ya, tabel ini adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Pasti sudah paham kan mana yang baris dan mana yang kolom? Hari ini kita juga akan belajar mengenai tabel. Tapi bedanya, tabel yang akan kita pelajari berisikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval dengan setiap interval mempunyai frekuensi banyak data, atau bisa disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ada yang sudah tahu pengertian dari tabel distribusi frekuensi? Ya, tabel distribusi frekuensi adalah suatu data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Sebelumnya, saya ingin kalian mengamati contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari di samping. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat 3 kali lipat dari 73,37 jiwa pada 1945 menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi negara keempat di Dubai dengan penduduk terbanyak setelah Tiongkok sebanyak 1,4 miliar jiwa, India 1,3 miliar jiwa, dan Amerika Serikat 325 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mulai tahun 1945 sampai tahun 2015 ditampilkan pada tabel berikut ini. Mengapa sih dibentuk seperti ini? Ya, dibentuk seperti ini untuk memudahkan kalian dalam membaca sebuah data. Coba dilihat, ini adalah data banyaknya jiwa Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 2015. Coba bayangkan, jika kalian akan ditanya berapa sih jumlah jiwa di Indonesia pada tahun 1990, pasti kalian akan kesulitan ketika membaca banyak data. Dari diagram ini, kalian bisa lihat langsung di tahun 1990 dan dapat dilihat yaitu sebanyak 147,5 juta jiwa. Mudah bukan? Ada yang sudah tahu bagaimana sih cara menyusun tabel distribusi frekuensi? Mari kita bahas. Cara yang pertama,
yaitu menentukan jangkauan. Cara yang kedua yaitu menentukan banyak kelas. Cara yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Cara yang keempat yaitu menentukan titik awal dan titik akhir. Dan cara yang kelima, yang terakhir, yaitu menghitung frekuensi. Di sini saya akan mengambil satu contoh soal, yaitu sebagai berikut. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam 1 tahun. Bisa dilihat data dari 18, 24, 32, 26, sampai 21. Kita akan mengubahnya menjadi tabel distribusi frekuensi. Untuk cara yang pertama yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan merupakan selisih data paling besar dan paling terkecil. Data yang paling besar atau data maksimum di data di atas dari soal adalah 40. Sedangkan data yang paling kecil atau data minimum yaitu 16. Jadi jangkauan atau bisa disebut dengan rank yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum sama dengan 40 dikurangi 16 didapatkan yaitu 24. Untuk cara yang kedua yaitu menentukan banyak kelas. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Karena data dari soal yang kita kerjakan ada 80 data, kita pasti akan mendapatkan kelas lebih dari 5. Coba kita lihat rumus yang digunakan, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K adalah banyak kelas dan N adalah jumlah data. Dari data didapatkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Didapatkan 7,280, kita akan akumulasikan menjadi 7. Jadi, kelas yang kita dapatkan dari data ini adalah 7 kelas. Untuk cara yang ketiga, yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas didapatkan dengan cara membagi jangkauan oleh banyak kelas. Rumus yang digunakan yaitu C sama dengan R per K. C adalah panjang kelas, R adalah banyak jangkauan, dan K adalah banyaknya kelas. Jadi didapatkan 2/7, 24/7 sama dengan 3,42. Kita akan mengakumulasikan menjadi 4. Jadi panjang kelas adalah 4. Dari 3 cara yang sudah kita kerjakan, kita akan mendapatkan tabel sebagai berikut. Maka mengapa 16 sampai 19? Itu karena panjang kelas yang sudah kita dapatkan yaitu ada 4. Kita mulai dari 16, 17, 18, dan 19. Untuk kolom yang kedua, kita mulai dari 20, 21, 22, dan 23, sampai seterusnya. Dan mengapa kita mendapatkan sampai 40 sampai 43? Kita dapatkan dari banyaknya kelas tadi, yaitu ada 7. Yang pertama ada 16 sampai 19, 20 sampai 23, 24 sampai 27, 28 sampai 31, 32 sampai 35, 36 sampai 39, dan 40 sampai 43. Jadi ada 7 kelas yang sudah kita buat. Cara yang keempat yaitu menentukan titik awal dan titik akhir. Memiliki titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini biasanya berupa nilai minimum data atau bilangan lainnya yang ukuran dari data yang paling terkecil. Cara menentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah sama dengan kelas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas sama dengan kelas atas
ditambah 0,5. Kita sudah belajar mengenai cara yang keempat. Kita akan mendapatkan tabel sebagai berikut. Kenapa batas kelas ada 15,5 sampai 19,5? Ya, 15,5 adalah tepi bawah dan 19,5 adalah tepi atas. Tadi, tepi bawah adalah nilai 16 kurangi 0,5. Sedangkan tepi atas yaitu 19 ditambah 0,5. Kita lakukan ini sampai ke bawah. Jadi 40, tapi bawahnya adalah 39,5, sedangkan tapi atasnya adalah 43,5. Cara yang kelima yaitu menghitung frekuensi. Menghitung frekuensi tiap kelas. Perhitungan frekuensi dapat menggunakan turus untuk memudahkan perhitungan. Di sini saya sudah menghitung ada berapa banyak nilai dari 16 sampai 19 ada 14 orang, 20 sampai 23 ada 13 orang, 24 sampai 27 ada 14 orang, 28 sampai 31 ada 18 orang, 32 sampai 35 ada 11 orang, 36 sampai 39 ada 6 orang, dan 40 sampai 43 ada 4 orang. Nilai frekuensi yang sudah kita dapatkan tadi, kita akan masukkan ke dalam tabel ini. Jadi, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Dari banyak data yang awalnya 80 data akan kita sederhanakan dan akan kita mudahkan bentuknya menjadi tabel distribusi frekuensi. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau akan ada yang ditanyakan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Saya anggap kalian sudah paham ya mengenai cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Sekarang saya akan memberikan kalian latihan soal. Ini latihan soal yang pertama. Screenshot. Ini latihan soal yang kedua. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu tabel distribusi frekuensi dan cara-cara menentukan tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dan untuk cara menentukan tabel distribusi frekuensi ada 5 cara. Yang pertama, menentukan jangkauan. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Yang keempat, menentukan titik awal dan titik akhir. Dan yang kelima, menghitung frekuensi. Saya cukupkan penjelasan mengenai tabel distribusi frekuensi pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya mengenai grafik-grafik yang mempresentasikan tabel distribusi frekuensi. Seperti ini terus ya semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.